Halo teman-teman, kami dari Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Semester 2, Kelompok 2. Kami akan menekan dan menjelaskan alat-alat lab beserta fungsinya, serta simbol bahan berbahaya. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jui Molita Jahala Ana. Perkenalkan, nama saya Erlin Susanti Lau. Perkenalkan, nama saya Marta Selvina Etika Mena. Yuk Kita simak bersama. Alat-alat lab yang pertama adalah pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes adalah pemindahan suatu larutan dari satu wadah ke wadah lain dengan pengukuran yang sangat sedikit dan dengan tingkat penelitian yang sangat rendah. Yang kedua adalah pipet volumetrik. Fungsi dari pipet volumetrik adalah mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang sangat tinggi. Alat yang ketiga adalah mortal dan pestil. Mortal dan pestil, fungsi dari mortal dan pestil adalah menghaluskan sampel pengujian yang akan dilakukan dalam laboratorium. Yang keempat adalah klem dan statif. Fungsi dari klem dan statif adalah menegakkan peralatan laboratorium dalam melakukan analisa. Yang kelima adalah buret. Fungsi dari buret adalah untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya membutuhkan presisi seperti eksperimen iterasi. Alat lab yang keenam adalah gelas kimia. Gelas kimia berfungsi sebagai tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Alat yang ketujuh adalah labu ukur. Labu ukur berfungsi mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Alat yang kedelapan adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan. Alat yang kesembilan adalah kaca arloji. Kaca arloji berfungsi sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator dan sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan. Alat yang ke-10 adalah botol semprot. Botol semprot berfungsi sebagai tempat penyimpanan aquades dan biasanya juga digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan kimia yang tidak larut dalam air. Alat lab yang ke-11 adalah kaki 3. Fungsi dari kaki 3 adalah sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Alat yang ke-12 adalah corong. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel. Alat yang ke-13 adalah bunsen. Fungsi dari bunsen adalah untuk memanaskan larutan, mengubah fase zat, uji nyala, sterilisasi dan sederhana, dan lain-lain. Yang ke-14 adalah fungsi dari batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Alat yang ke-15 adalah neraca analitik. Fungsi dari neraca analitik untuk menimbang bahan atau zat yang digunakan sebelum melakukan suatu percobaan. Kita sudah menjelaskan tentang alat-alat lab, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang simbol bahan berbahaya. Simbol bahan berbahaya yang pertama adalah mudah meledak atau eksplosif, di mana akan mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, sumber api maupun sumber nyala lainnya. Bahkan tanpa oksigen pun, bahan ini mudah meledak. Simbolnya sendiri bergambar bom yang meledak. Contohnya amonium nitrat dan amonium dikromat. Simbol yang kedua adalah beracun atau toksik. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang pada level rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan. Simbolnya sendiri digambarkan dengan tengkorak dan tulang bersilang. Contohnya merkuri, gas klorin, sianida, dan sulfida. Simbol yang ketiga adalah pengoksidasi atau oksidator yang artinya memiliki sifat yang mudah terbakar apabila kontak langsung dengan bahan-bahan organik atau bahan produksi yang mampu menghasilkan panas, contohnya etanol. Simbol yang keempat, mudah terbakar atau flammable. Dapat bereaksi hanya dengan kontak singkat, dengan sumber pemicunya, dengan titik nyala yang sangat rendah, atau dengan gas yang sangat mudah terbakar. Contohnya alkohol, kerosin, bensin, dan minyak tanah.
Simbol yang kelima yaitu korosif. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak langsung. Contohnya asam sulfat, asam nitrat, dan natrium hidroksida. Simbol yang keenam adalah iritasi. Bahan atau senyawa kimia dengan lambang X ini adalah menyebabkan iritasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Efek yang ditimbulkan seperti gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dengan menggunakan masker dan sarung tangan maupun kacamata. Contohnya hidrogen peroksida, alkohol, dan kloroform. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi diri kami masing-masing, khususnya bagi banyak orang. Terima kasih.